Bapak Ibu Saudara yang saat ini setia berpaut pada Kristus, terang kasih Tuhan menyapa segenap umat. Dan berkat Tuhan senantiasa memacu semangat kasih segenap umat. Ini kabar yang sangat menggembirakan, sangat membanggakan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara kekasih Kristus, di kekinian kehidupan yang terhimpit COVID ini masih cukup banyak isu-isu atau hal-hal yang positif yang terjadi serta memantapkan semangat untuk terus berkarya. Betapa tidak, kontingen disable Indonesia melengkapi keceriaan dengan prestasi emas, perak, dan perunggu di Tokyo. Dan ketika kabut tebal kesehatan mulai menipis dan merebak, pelonggaran mobilitas dan kegiatan masyarakat, maka terpantau geliat mulai memutarkan roda ekonomi lebih kuat. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, di kekinian yang mulai menunjukkan kelegaan itu, muncul juga kabut-kabut tindakan ekstrem yang sangat mengkhawatirkan. Ada orang tua yang tega mencederai mata putrinya supaya mendapat kekayaan. Ada rekan-rekan kerja di Komisi Penyiaran Indonesia yang disiarkan asik rame-rame merudung seorang karyawan. Ada rumah ibadah yang dirusak kegarangan segerombolan orang. Ada narapidana yang terjebak kebakaran dan tertambus atau terbakar dalam tempat tahanan. Ada kepala daerah, suami istri yang tertangkap kompak berkolaborasi menjalankan korupsi. Segelap apa kekinian yang akan kita terus jalani? Lalu apa dan bagaimana sikap kita? Apakah diam dalam keputusasaan atau kompromi dengan kekerasan atau larut berkolaborasi dalam kejahatan? Masih adakah upaya yang berguna yang dapat dilakukan? Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam kesibukan pelayanan di Korintus dan persiapan berbeban menjelang misi luar biasa di Yerusalem, Paulus menuliskan suratnya pada jemaat di Roma. Si penyambut surat umat di Roma saat itu terpecah menjadi dua, yakni yang Yahudi dan yang bukan Yahudi, diantaranya orang Yunani atau bangsa-bangsa lain. Entah yang mana yang lebih dominan dalam jumlah atau pengaruh, tapi inilah beban yang Paulus ajarkan untuk diselesaikan jemaat Roma. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, dalam keadaan umat yang kurang nyaman karena perselisihan itu, Paulus menuntun jemaat Roma agar tetap harus menjalankan kasih. Demikian di Roma 13 ayat 10. Kasih yang tidak berisi kejahatan itu layak dilakukan oleh siapapun. Orang Yunani terlebih orang Yahudi yang seharusnya menggenapi hukum Taurat. Dengan tegas, Paulus mengajak jemaat Roma menyadari bahwa mereka saat itu sudah harus bangun dari tidur. Keadaan dan keyakinan umat tentang waktu keselamatan yang sudah lebih dekat itulah yang menyatukan Paulus dan jemaat di Roma untuk terus terjaga saat itu. Keselamatan yang Paulus nyatakan pasti bukan apa yang memusnahkan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di kekinian itu jemaat Roma diajak untuk tetap siap dan sigap menyandang senjata terang kasih Kristus. Demikian
diungkapkan dalam Roma 13 ayat 11. Bapak Ibu, saudara kekasih Kristus, pujian di akhir sapaan ini menghantar kita masuk dalam kekinian kita masing-masing saat ini. Apapun keadaan kita, suka atau sedih, lega atau berbeban, sehat atau sakit, bersama sebagai umat, kita semua harus berpaut dengan iman pada Kristus, Sang Batu Karang yang teguh. Apapun keadaan kita, sebagai orang percaya, kita perlu rajin berkarya dengan senjata terang kasih Kristus. Bagi umat, saat ini adalah saat yang paling dekat dengan keselamatan, bukan saat terdekat pada kehancuran. Dengan bersama, mari kita menyanyikan lagu PKJ 124 bait kedua, berjudul Di Saat Ini Kau Perlu Tuhan. Umat, kita terpanggil sekarang ini, saat ini, untuk makin mampu dan rajin berkarya dalam kasih. Amin.